Heisenberg merupakan pemuda jenius yang lahir dengan nama Werner Karl Heisenberg. Werner Heisenberg adalah seorang fisikawan yang terkenal karena teori mekanika kuantum dan prinsip ketidakpastiannya. Pada tahun 1932, Heisenberg dianugerahi Nobel Fisika 1932. Heisenberg juga mendapatkan penghargaan Fellow of the Royal Society pada tahun 1955, serta medali emas internasional Niels Bohr pada tahun 1970. Ia lahir pada 5 Desember tahun 1901 di Würzburg, Jerman, dalam keluarga dengan latar belakang akademis yang kuat. Ayahnya, August Heisenberg, adalah profesor filologi klasik di Universitas Munich. Sementara ibunya, Annie Wecklein, berasal dari keluarga akademis juga. Masa kecil Werner Heisenberg diwarnai dengan pendidikan yang baik. Pada usia 10 tahun, ia memulai bersekolah di Maximilian Gymnasium di Munich. Di sini, ia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan sains, sehingga mendapatkan pujian dari para guru dan lulus dengan nilai terbaik pada tahun 1921. Ternyata, selama masa sekolahnya, Heisenberg mengalami gangguan akibat Perang Dunia ke-1 yang memaksa sekolahnya dipindahkan dan pelajaran disusun di lokasi yang berbeda. Meskipun demikian, ia tetap aktif belajar secara mandiri dan mengembangkan minat dalam kalkulus dan fisika. Pada tahun 1917, ia bahkan mengajari teman-temannya tentang kalkulus. Setelah lulus dari gimnasium, Heisenberg melanjutkan studi di Universitas Munich untuk belajar fisika, yang menjadi titik awal karir ilmiahnya yang cemerlang. Ternyata, Heisenberg juga bekerja di pertanian sebagai kontribusinya terhadap organisasi sukarela lain yang mengirim anak-anak laki-laki untuk membantu di ladang pada musim semi dan panas. Pekerjaan ini membawanya jauh dari rumah untuk pertama kalinya pada tahun 1918. Ketika ia dikirim untuk bekerja di sebuah peternakan sapi perah di Bavaria Hulu, itu adalah masa yang sangat sulit dengan jam kerja yang panjang, yang diperparah karena tidak ada cukup makan. Ia menghabiskan waktu luangnya dengan bermain catur, yang ia lakukan dengan standar yang sangat tinggi, dan juga membaca buku matematika yang dibawanya. Bahkan pada saat itu, ia mulai tertarik pada teori bilangan dan ia membaca karya Kronecker serta mencoba menemukan bukti teorema terakhir Fermat. Setelah perang berakhir pada 1918, situasi di Jerman menjadi tidak stabil, dengan berbagai faksi yang mencoba mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan. Heisenberg mengambil bagian dalam penindasan militer terhadap pasukan Soviet Bavaria, tetapi meskipun itu adalah urusan yang sangat serius, para pemuda mungkin menganggapnya hampir seperti permainan. Ia kemudian menulis, "Saya masih berusia 17 tahun dan saya menganggapnya sebagai semacam petualangan. Rasanya seperti bermain polisi dan perampok." Di gimnasium, Heisenberg memimpin gerakan pemuda dan kemudian memimpin gerakan di dalam Liga Muda Bavaria. Pada tahun 1920, ia mengikuti ujian abitur dan menjadi salah satu dari 2 murid yang masuk dari Maximilian Gymnasium untuk mengikuti kompetisi di seluruh Bavaria. Untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Maximilianen, 11 beasiswa tersedia dan Heisenberg berhasil dengan menempati posisi ke-11. Hasil ujian dalam matematika dan fisika digolongkan sebagai luar biasa, tetapi esainya tentang strategi sebagai seni puitis jauh kurang mengesankan. Ia menolak tawaran akomodasi gratis dari yayasan, lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya. Jika pada saat itu wawancara
Heisenberg dengan Lieberman berhasil, maka Heisenberg mungkin sekarang dikenal sebagai ahli teori bilangan yang luar biasa. Namun, wawancara itu tidak berjalan dengan baik, hampir pasti karena Lieberman hanya 2 tahun lagi pensiun dan hanya setuju untuk menemui Heisenberg sebagai bantuan kepada ayahnya yang merupakan teman dan koleganya. Setelah ini, Heisenberg diwawancarai oleh Sommerfeld yang bersenang hati menerimanya sebagai mahasiswa. Dengan sesama mahasiswa Pauli, Heisenberg mulai mempelajari fisika teoretis di bawah Sommerfeld pada bulan Oktober 1920. Awalnya ia berhati-hati mengambil sebagian besar kelas matematika dan memastikan bahwa ia dapat kembali ke matematika jika fisika teoretis gagal. Namun, ia menghindari kursus yang diajarkan Lieberman, sehingga minat matematikanya beralih dari teori bilangan ke geometri. Tak lama kemudian, kepercayaan dirinya pada fisika teoritis meningkat, sehingga pada semester kedua ia mengambil semua kursus Sommerfeld. Ia juga mengambil kursus fisika eksperimental yang wajib, dan ia mulai berencana untuk melakukan penelitian dalam relativitas. Namun, Pauli yang saat itu sedang mengerjakan survei utamanya tentang teori relativitas menyarankan untuk tidak melakukan penelitian dalam topik itu. Akan tetapi, mengenai struktur atom, Pauli menjelaskan banyak hal yang perlu dilakukan karena teori dan eksperimen tidak berjalan. Heisenberg menerbitkan The Physical Principles of Quantum Theory pada tahun 1928. Pada tahun 1929, ia melakukan tur ceramah ke Amerika Serikat, Jepang, dan India. Pada tahun 1930-an, Heisenberg dan Pauli menggunakan realisasi ruang berkualisasi dalam perhitungan kisi mereka. Heisenberg berharap sifat matematika ini akan mengarahkan pada sifat dasar alam dengan panjang dasar sebagai salah satu konstantan alam. Pada tahun 1937, Heisenberg menikahi Elisabeth Schumachер. Ia bertemu dengannya melalui musik yang penting baginya sepanjang hidupnya. Seorang pianis yang hebat, Heisenberg bertemu dengan Elisabeth Schumacher di sebuah konser di mana ia tampil di rumah seorang temannya. Elisabeth baru berusia 22 tahun ketika mereka bertemu. Heisenberg berusia 35 tahun. Mereka menikah pada tanggal 29 April 1937. Werner Heisenberg memulai pendidikannya di Maximilian Gymnasium di Munich, di mana ia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dan sains. Lulus dengan nilai terbaik pada tahun 1920. Setelah lulus, Heisenberg melanjutkan studinya di Universitas Munich di bawah bimbingan fisikawan terkenal seperti Arnold Sommerfeld. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1923 dengan disertai mengenai turbulensi dalam aliran fluida. Selama masa studinya, Heisenberg berinteraksi dengan banyak ilmuwan terkemuka, termasuk Niels Bohr dan Wolfgang Pauli, yang mempengaruhi perkembangan pikirannya dalam fisika kuantum. Heisenberg juga sempat belajar di Göttingen dan Copenhagen, memperdalam pengetahuannya dalam mekanika kuantum. Pada usia 26 tahun, ia menjadi profesor fisika teoretis di Leipzig, menjadikannya salah satu profesor termuda di Jerman. Penemuan Werner Heisenberg. Ada prinsip ketidakpastian Heisenberg, mekanika matriks, kuantitasi energi, spektroskopi atom, teori quantum field. Werner Heisenberg meninggal pada tanggal 1 Februari 1976 di Munich, Jerman, pada usia 74 tahun. Penyebab kematiannya adalah kanker ginjal yang dideritanya. Hal yang dapat diambil dari kepribadian Werner Heisenberg yaitu kita tidak boleh
pantang menyerah untuk belajar di keadaan apapun. Seperti contohnya Werner Heisenberg yang terus belajar walaupun kondisinya sedang ada Perang Dunia ke-1. Nah, teman-teman, jadi itu adalah salah satu fisikawan yang terkenal karena teori ketidakpastiannya, yaitu Werner Heisenberg.